Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Eh, Baiklah untuk mata kuliah pengantar akuntansi satu di pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan akuntansi dan peranannya dalam perusahaan. Ini adalah capaian yang akan kita dapatkan ketika selesai mata kuliah ini, di mana mahasiswa mampu menganalisis akuntansi dan peranannya dalam perusahaan. Bagaimana indikatornya? Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku etis. Kemudian yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dalam praktik akuntansi. Baik, yang pertama tadi kita akan mengetahui terkait dengan jenis-jenis perusahaan. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu karakteristik satu perusahaan. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Ini adalah perusahaan manufaktur. Apa perusahaan manufaktur? Itu perusahaan di mana jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan produksi, di mana bahan baku diolah kemudian menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Proses ini melibatkan penggunaan mesin, tenaga kerja, dan metode produksi untuk menghasilkan produk yang siap jual. Ini contohnya di sini ada Honda. Honda itu produknya mobil dan motor, kemudian Intel, perusahaan Intel produknya komputer, Boeing pesawat terbang, eh, kemudian Nike sepatu dan pakaian olahraga, Coca-Cola minuman, serta Sony itu barang elektronik ya. Untuk karakteristiknya, intinya yang pertama itu adalah memiliki proses produksi yang kompleks ya. Yang kedua, memerlukan bahan baku dan tenaga kerja dalam jumlah besar, ya, karena kegiatan operasionalnya juga besar. Kemudian biasanya menggunakan teknologi dan mesin dalam proses produksinya. Karena bahan bakunya dan tenaga kerja juga besar, biasanya dibantu dengan teknologi. Kemudian hasil produksinya bisa dijual ke konsumen langsung atau melalui distributor. Jadi pihak ketiga untuk memasarkan barang-barang hasil manufaktur tersebut. Oke. Kemudian yang kedua kita masuk ke perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Kalau perusahaan dagang itu perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jual beli barang tanpa melakukan proses produksi, ya. Perusahaan ini biasanya berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Nah, kemudian mereka akan membeli barang dari produsen atau pemasok dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Apa contohnya? Di sini ada contohnya ya. Contohnya itu adalah supermarket Carrefour ya. Carrefour menjual kebutuhan sehari-hari. Kemudian di sekitar kita ada ya, Indomaret, Alfamart itu supermarket untuk menjual kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada untuk produk mainan, itu Kit Station. Kit Station di sini untuk mainan, kemudian barang-barang elektronik, Electronic City, kemudian Lands End itu untuk pakaian, ada juga Zara, Uniqlo itu sama ya. Kemudian untuk buku, CD dan produk-produk lain melalui internet, jadi menggunakan eh, apa marketplace Amazon.com. Itu untuk perusahaan dagang. Bagaimana dengan karakteristiknya? Karakteristik barang dagang jelas tidak memproduksi barang, hanya memperdagangkannya. Kemudian yang kedua itu fokus pada distribusi barang dan konsumen dari produsen ke konsumen. Tadi dari definisinya kita sudah lihat. Kemudian biasanya memiliki resiko lebih rendah dibandingkan perusahaan manufaktur karena tidak terlibat dalam proses produksi. Jadi hanya sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Keuntungan dibagi keuntungan yaitu
selisih antara harga beli dengan harga jual. Ya, disitulah kenapa harganya lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen mengambil langsung di produsen. Kemudian ada perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa di sini adalah jenis perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan atau jasa kepada konsumen. Ya, jadi tidak ada fisik yang dijual, melainkan layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi jasa di sini bersifat apa? Jasa di sini yang disediakan bersifat fisik maupun intelektual. Bisa seperti konsultasi, transportasi, kemudian perawatan. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya di sini adalah ada perusahaan Disney. Disney itu produknya apa? Ya, hiburan. Atau di sini jasanya jasa hiburan. Kemudian Garuda Indonesia. Garuda Indonesia jasanya itu sebagai alat transportasi. Jadi dalam bentuk fisik. Sama dengan Marriott Hotel. Jadi jasanya adalah jasa hotel. Citibank, keuangan dan perbankan, kemudian Telkomsel, telekomunikasi, kemudian ada juga perusahaan konsultan, konsultan keuangan ya, itu PwC atau Deloitte. Kemudian tadi sudah ya untuk layanan kesehatan itu ada rumah sakit banyak ya, rumah sakit Siloam, rumah sakit Hermina, rumah sakit umum. Kemudian sekarang ada perusahaan pariwisata juga, termasuk salah satu perusahaan jasa yang sering kita gunakan ada Traveloka, Tiket.com ya. Karakteristiknya tadi dari definisinya kita bisa ambil bahwa dia menjual jasa bukan barang atau fisik. Kemudian biasanya membutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dalam penyediaan layanan. Jadi servisnya di sini yang paling diutamakan. Hasil layanan sering kali tidak dapat disimpan atau diinventarisasi ya, karena yang diberikan jasa intangible kan. Kemudian terakhir mungkin karakteristiknya adalah keberhasilan bisnis jasa sangat bergantung pada kepuasan pelanggan ya, kembali ke kepuasan pelanggan. Intinya sebenarnya di sini adalah masing-masing jenis perusahaan itu memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam menjalankan bisnis, tergantung pada sektor tempat mereka beroperasi dan atau produk layanan yang mereka tawarkan. Ya, itu untuk jenis-jenis perusahaan, manufaktur, jasa, perusahaan dagang. Manufaktur dia memproduksi, kalau perusahaan dagang sebagai perantara, kalau produk jasa dia hanya memberikan layanan jasa. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis organisasi persekutuan ya. Ini juga lekat di dalam akuntansi, jenis-jenis organisasi persekutuan. Di sini persekutuan kita bisa lihat ya, atau ini berdasarkan bentuk hukum bisa juga ya. Kalau di sini ada perusahaan perseorangan, persekutuan, kemudian korporasi atau perseroan terbatas atau PT yang sering kita kenal ya. Kita lihat untuk jenis-jenis organisasi persekutuan. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Jadi perusahaan yang dimiliki dikelola oleh satu orang. Biasanya pemilik memiliki kontrol penuh di sini terhadap operasional perusahaan, namun juga menanggung eh, resiko dan utangnya sendiri. Ini ada contohnya toko Aini ya. Ada contohnya toko Aini. Apa keunggulannya? Keunggulannya kemudahan pengaturan karena diatur oleh satu orang saja tadi. Kemudian biaya pengelolaan yang rendah. Biasanya ini lingkupnya kecil kan, karena dikelola sendiri. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya yang pertama itu sumber daya keuangannya terbatas karena hanya satu kan pemiliknya. Kemudian kewajibannya yang tidak terbatas. Oke. Kemudian kita masuk ke persekutuan. Persekutuan di sini atau biasa disebut juga firma, itu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan satu nama bersama. Ya, jadi setiap anggota firma itu bertanggung jawab secara penuh atas utang perusahaan dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sebentar ya. Jadi itu tadi untuk perusahaan firma. Apa keunggulan dan kelemahannya? Keunggulannya di sini adalah sumber daya keuangan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan karena dimiliki oleh dua eh, orang atau lebih ya. Kemudian ada tambahan keahlian manajemen ya.
Kemudian kelemahannya kewajiban yang tidak terbatas. Oke, itu untuk firma atau perusahaan eh, persekutuan. Kemudian ada PT. PT di sini atau eh, korporasi ya. PT atau korporasi. Itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Eh, jadi PT di sini adalah perusahaan yang modalnya terbagi dalam saham-saham. Pemegang saham tersebut memiliki tanggung jawab terbatas, hanya sebatas sebesar nilai saham yang dimilikinya. Jadi PT dibagi menjadi PT tertutup, saham tidak diperdagangkan secara umum, atau PT terbuka, sahamnya diperdagangkan di pasar modal. Adapun keunggulan dan kelemahannya di sini adalah keunggulannya kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah yang lebih besar melalui penerbitan saham tadi. Kemudian kelemahannya itu pengenaan pajak berganda. Baik, kita lanjut. Untuk strategi bisnis. Strategi bisnis di sini eh, strategi bisnis di sini adalah serangkaian rencana dan tindakan yang terintegrasi, didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Jadi dua ya, terdiri dari dua strategi. Di sini ada strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Nah, kita lihat untuk strategi biaya rendah atau biasa disebut juga dengan cost leadership strategi. Jadi strategi biaya rendah ini adalah suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen dalam biaya yang rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Jadi ini merupakan upaya perusahaan untuk untuk menjadi penyedia produk dan layanan yang paling efisien di industrinya tanpa mengorbankan kualitas. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga ya. Kan banyak ya di antara kita itu biasa nggak apa-apa harganya nggak apa-apa kualitasnya rendah. Yang penting harganya sesuai dengan kantong kita. Kemudian meningkatkan margin keuntungan dengan menekan biaya produksi dan operasional. Jadi fokus utamanya itu adalah efisiensi biaya. Efisiensi biaya dalam proses produksi, distribusi, operasional. Kemudian perusahaan berusaha meminimalkan pemborosan dan mencari cara untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya. Ya, di sini ada contohnya. Contohnya Lion Air. Lion Air kan harganya lebih bisa ya diterima masyarakat dari kalangan menengah ke bawah ya, atau dibandingkan dengan jenis pesawat lainnya. Kemudian ada air mineral fit. Kalau air mineral fit dibandingkan dengan air yang kualitas tinggi, biayanya lebih diterima masyarakat. Ah, jadi kita simpulkan keuntungannya ya. Keuntungan dari strategi biaya rendah jelas, harga jualnya lebih rendah sehingga menarik konsumen dalam jumlah besar. Kemudian daya saing lebih kuat dalam menghadapi persaingan harga. Kemudian potensi marginnya akan tinggi meski harganya lebih rendah dari kompetitornya. Kemudian ada tantangan ternyata. Kalau untuk ini, tantangannya jika tidak dijaga dengan baik, kualitas produknya bisa menurun karena kan fokus utamanya di sini adalah biaya, bukan produk kualitasnya. Kemudian perusahaan harus terus berinovasi. Bagaimana bisa menekan biaya agar tetap kompetitif, ya. Kemudian kita masuk ke strategi diferensiasi. It- ini biasa disebut juga differentiation strategi. Itu sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk dan jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa hingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang umum. Jadi pendekatannya di sini lebih kepada pendekatan produk yang unik ya, biasa produk yang limited. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen yang bersedia membayar lebih tinggi eh, untuk produk atau layanan yang dianggap memiliki nilai tambah.
baik dari segi kualitas, fitur, desain atau brand image. Jadi ada beberapa memang brand produk di negara ini yang memiliki harga yang fantastis. Jadi karena fokus utama dari strategi diferensiasi ini adalah membangun keunikan produk dan layanan yang sulit ditiru oleh pesaing. Jadi limited. Diferensiasi bisa dalam hal kualitas, inovasi produk, desain yang eksklusif, layanan pelanggan, atau pengalaman pengguna yang superior. Ya, keuntungannya di sini adalah strategi ini mampu untuk menetapkan harga premium karena konsumen menghargai keunikan produk tersebut. Ya, kemudian loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Jadi banyak sebenarnya pelanggan itu dia tidak mementingkan harga, yang penting kan, oh ini kualitasnya bagus. Ini juga tidak banyak. Banyak kan di antara kita yang tidak suka barang pasaran ya, terutama untuk yang kalangan menengah ke atas. Kemudian kompetisi lebih kecil. Beda tadi dengan strategi biaya rendah itu kompetisinya besar. Ya, kenapa ini kompetisi lebih kecil? Karena produknya lebih sulit untuk ditiru secara langsung. Kita lihat contohnya di sini ada Bian, desainer Bian dan Electrolux. Kemudian ada juga eh, yang paling ya, yang paling familiar mungkin ya di kalangan para di kalangan teman-teman pengguna elektronik itu ada Apple. Apple itu dikenal produknya inovatif, desainnya elegan, kemudian ekosistemnya terpadu, sehingga Apple itu dikenakan harga yang premium ya. Kemudian Starbucks itu juga termasuk kedai kopi ya yang mengedepankan kualitas. Kemudian apa tantangannya? Kalau di dalam strategi diferensiasi, tantangannya jelas biaya riset dan pengembangannya untuk terus menciptakan inovasi itu tinggi, ya. Biaya risetnya tinggi, R&D-nya tinggi dibandingkan dengan tadi yang pertama, strategi yang pertama. Kemudian konsumen harus diyakinkan bahwa produk dan layanan yang diciptakan itu memang bernilai tinggi daripada alternatif yang lebih murah, ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah baik strategi biaya rendah yang berfokus pada efisiensi dan harga yang kompetitif untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Sedangkan kalau strategi diferensiasi tadi menekankan pada penciptaan keunikan sehingga konsumen itu rela membayar lebih tinggi. Ya, tergantung. Perusahaan bisa memilih strategi yang sesuai dengan kondisi pasar dan sumber daya yang dimiliki atau bahkan menggabungkan keduanya jika itu memungkinkan ya. Kita masuk ke rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi barang atau jasa. Di sini ada proses apa namanya? Input, proses bisnis, produk atau jasa, kemudian nilai pelanggan. Jadi rantai nilai di sini pertama kali diperkenalkan oleh Mikhail Porter. Jadi konsepnya itu diperkenalkan oleh Mikhail Porter. Ini menggambarkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Rantai nilai ini terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung, ya, mulai dari input hingga produk atau jasa dihasilkan. Kita lihat di sini ada input ya. Kita lihat ada input. Input itu adalah semua sumber daya yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasional dan menciptakan produk atau layanan. Ini mencakup bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan informasi yang diperlukan. Ya, jadi input yang berkualitas tinggi dan dikelola dengan baik akan berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas satu proses bisnis. Apa contoh dari input itu? Contoh, misalnya di bahan baku itu ada biji kopi untuk kedai kopi, ada kain untuk pabrik kain, ya, pabrik pakaian. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja di sini adalah karyawan yang terampil dan berpengalaman. Kemudian teknologi.
Teknologi di sini bisa mesin produksi modern atau perangkat lunak manajemen yang dijadikan sebagai input dalam rantai nilai tersebut. Kemudian yang kedua ada proses bisnis. Apa proses bisnis itu serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengolah input menjadi produk atau layanan yang siap dijual. Ya, produk atau jasa yang siap dinikmati. Kemudian proses ini mencakup semua langkah, mulai dari perencanaan produksi hingga distribusi. Efisiensi dalam proses bisnis ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Ya, jadi contohnya itu produksi itu ada proses pembuatan produk seperti perakitan, pengemasan, dan kontrol kualitas. Selain itu ada R&D. R&D itu juga merupakan bagian dari produksi. Riset dan pengembangan itu menentukan inovasi produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Kemudian ada proses bisnis itu pemasaran dan penjualan. Jadi bagaimana strategi untuk menarik pelanggan dan memasarkannya. Ya, itu untuk masuk di proses bisnis. Kemudian ada produk atau jasa. Itu produk atau jasa hasil akhir dari proses bisnis yang ditawarkan kepada pelanggan. Kualitas dan fitur produk dan layanan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan, ya. Sehingga ada apa? Keputusan untuk pembelian. Jadi produksi eh, perusahaan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi harapan pelanggan. Contoh dari produk atau jasa, produk itu misalnya mobil, pakaian, perangkat, dan elektronik. Sedangkan untuk jasa ada layanan pengiriman, konsultasi, ataupun pemeliharaan. Ya, terakhir mungkin di nilai pelanggan. Nilai pelanggan di sini adalah persepsi pelanggan tentang manfaat yang mereka terima dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan untuk memperoleh produk atau layanan. Nilai ini dapat berupa kualitas, harga, pengalaman pengguna, ataupun layanan purna jual. Ya, di sini penting memahami nilai pelanggan untuk menciptakan loyalitas dan mempertahankan pangsa pasar. Ya, contohnya misalnya kualitas tinggi, di mana pelanggan itu merasa bahwa produk memberikan performa yang lebih baik. Ya, itu nilai pelanggan. Kemudian harga yang kompetitif. Jadi ada pelanggan yang merasa mendapatkan nilai yang baik untuk uang yang mereka keluarkan. Ya. Kemudian pengalaman pelanggan yang positif. Ada layanan dari perusahaannya ramah, pengirimannya tepat waktu, dan dukungan terhadap purna jual yang responsif. Oke? Jadi intinya itu rantai nilai mencakup seluruh proses dari input hingga nilai yang diterima pelanggan. Jadi setiap elemen dalam rantai nilai harus dikelola dengan baik. Agar apa? Agar perusahaan dapat menciptakan nilai maksimal dan bersaing di pasar. Ya, jadi dengan memahami dan mengoptimalkan setiap tahap dalam rantai nilai perusahaan, itu dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, kemudian kita masuk ke pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Eh, apa itu pihak-pihak berkepentingan? Itu perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Jadi pihak-pihak berkepentingan di sini dibagi jadi dua, itu internal dan eksternal. Ya, apa itu pihak internal? Itu individu ataupun kelompok yang berada di dalam satu organisasi dan memiliki kepentingan langsung terhadap operasi dan hasil perusahaan tersebut. Jadi mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan dan terlibat dalam pengambilan keputusan itu adalah pihak internal. Ya, di sini ada pihak internal itu ada pemilik, manajer, karyawan. Ya, pemiliknya siapa? Pemiliknya itu apa? Ya, perusahaan. Pemilik perusahaan itu kepentingan utamanya adalah profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Kalau manajer seperti apa? Manajer kan yang bertanggung jawab mengelola operasional sehari-hari. Jadi kepentingannya itu dalam keberhasilan perusahaan yaitu mempertahankan posisi mereka dan mendapatkan penghargaan seperti bonus dan promosi. Itu kan kepentingannya sehingga pengelolaan perusahaan penting bagi si manajer. Terus bagaimana dengan karyawan? Karyawan juga sama.
karyawan berkontribusi pada proses produksi dan layanan yang dihasilkan perusahaan, sehingga mereka memiliki kepentingan dalam keamanan kerja, kompensasi yang adil, dan kesempatan untuk mengembangkan karir. Ya, kemudian kita masuk ke pihak eksternal itu ada pelanggan, ada kreditor, ada pemerintah. Jadi pihak eksternal di sini adalah individu atau kelompok yang di luar organisasi atau perusahaan, namun memiliki kepentingan atau terpengaruh dengan aktivitas perusahaan kita. Ya, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Pelanggan. Pelanggan itu kan yang pihak membeli produk atau layanan perusahaan kita. Mereka memiliki kepentingan dalam mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Kepuasan pelanggan tersebut itu sangat penting bagi perusahaan, sangat penting untuk loyalitas dan reputasi perusahaan. Bagaimana dengan kreditor? Kreditor di sini termasuk dengan bank atau lembaga keuangan lain. Apa kepentingan eh, mereka? Itu memberikan pinjaman, ya. Jadi mereka berkepentingan dalam kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang dan bunga. Ya, jadi dia mengevaluasi perusahaan kita sebelum memberikan pinjaman. Ya, biasanya mereka memantau kinerja keuangan perusahaan untuk memastikan stabilitas perusahaan. Kemudian terakhir pemerintah. Pemerintah di sini memiliki kepentingan dalam keberlanjutan bisnis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ya, mereka akan mengatur perusahaan melalui peraturan yang ada, kebijakan, kemudian ada pajak. Jadi pemerintah di sini juga memiliki kepentingan dalam kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi intinya itu pihak-pihak yang berkepentingan baik itu internal maupun eksternal itu memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan. Ya, memahami kepentingan dan harapan masing-masing pihak membantu perusahaan untuk membuat sebuah keputusan yang balance dan sustainable. Ya, komunikasi yang efektif dan keterlibatan yang aktif untuk semua pihak yang berkepentingan dapat meningkatkan hubungan dan menciptakan nilai kebersamaan. Oke, kita masuk ke proses penyediaan informasi. Ya, untuk proses penyediaan informasi, kita bisa lihat di sini ya, ada lima langkah. Ya, jadi proses penyediaan informasi akuntansi merupakan serangkaian tahap yang sistematis, terdiri dari 5 langkah utama. Kita lihat langkah yang pertama. Kita lihat langkah yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi di sini ada mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak di sini dibagi menjadi 2 kelompok, ada internal dan eksternal. Jadi kita harus mengidentifikasi internal. Internal di situ ada pemilik bisnis, manajer, dan karyawan. Kalau eksternal itu ada pelanggan, kreditur, dan pemerintah. Kemudian selanjutnya apa? Yang kedua, setelah diidentifikasi, langkah kedua adalah menilai kebutuhan informasi dari seluruh pihak yang berkepentingan. Ya, jadi tahap ini penting untuk memahami jenis informasi apa yang mereka butuhkan. Ya, kan berbeda, berbeda. Misalnya antara si pemilik bisnis dengan pelanggan misalnya, kan berbeda informasinya sehingga perusahaan harus bisa menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian langkah ketiga di sini adalah mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, jadi sistem ini dirancang agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan informasi. Ya, itu eh, menggunakan sistem informasi akuntansi. Kemudian pada langkah keempat adalah mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Ya, jadi pada langkah keempat ini adalah sistem melakukan pencatatan data ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Tahap ini merupakan proses pengumpulan dan dokumentasi transaksi, ya. Jadi collecting data ya. Kemudian yang kelima di sini adalah menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan.
Pihak yang berkepentingan tadi yang mana? Yang tadi. Internal, baik internal maupun eksternal. Jadi langkah terakhir itu adalah menyusun laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan ini nantinya akan didistribusikan kembali kepada seluruh pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga membentuk suatu siklus informasi yang lengkap, ya. Jadi secara keseluruhan, proses ini sebenarnya berpusat pada sistem informasi akuntansi sebagai inti yang mengelola dan menghasilkan informasi. Proses ini menggambarkan bagaimana informasi akuntansi mengalir dari tahap pengumpulan data hingga penyajian laporan keuangan dengan catatan mempertimbangkan semua kebutuhan pemangku kepentingan dalam bisnis. Ya, kemudian kita lihat proses ini juga menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi itu berfungsi sebagai jembatan, ya, yang menghubungkan antara sumber data dengan pengguna informasi, memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk pengambilan keputusan, ya. Seperti itu untuk proses penyediaan informasi. Kita masuk ke etika bisnis. Kita masuk ke etika bisnis. Etika bisnis di sini adalah prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku etis. Jadi moral jadi base jadi dasar, ya. Etika bisnis merupakan prinsip yang standar yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Jadi hubungannya etika itu kuat untuk membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, ya. Di sini ada tiga Di sini ada tiga catatan penting terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Meskipun pelanggaran etika kecil mungkin terlihat sepele ya bagi individu ataupun organisasi, namun tindakan ini dapat memiliki dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Ya, mengabaikan atau meremehkan pelanggaran kecil itu dapat menciptakan kebiasaan buruk yang berujung apa? Yang berujung pada pelanggaran yang lebih besar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua penting untuk selalu memahami standar etika dalam setiap tindakan, baik itu sekecil apapun. Contohnya apa? Contoh memanipulasi laporan keuangan dengan sedikit mengubah angka yang mengambil kredit dari pekerjaan orang lain. Meskipun ini tampak sangat sederhana ya, tidak berdampak besar sebenarnya, namun dapat mempengaruhi integritas individu atau organisasi secara keseluruhan. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Ya, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan memusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang? Ya, reputasi itu adalah aset berharga bagi setiap perusahaan. Ya, apalagi di dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. Reputasi yang baik akan menarik pelanggan, investor, ataupun talenta terbaik. Jadi fokus pada praktik etis dan transparansi dalam bisnis itu akan membangun kepercayaan dan loyalitas di kalangan pemangku kepentingan. Ya, jadi jangan dianggap sepele. Contoh, perusahaan yang dikenal dengan produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang baik akan memiliki reputasi yang baik dan akan mungkin lebih mampu bertahan dalam menghadapi tantangan pasar dibandingkan dengan perusahaan yang mengabaikan etika demi keuntungan jangka pendek. Ya, jadi diperhatikan reputasi jangka panjangnya. Terakhir itu adalah bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku yang etis. Ini tidak mudah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi, untuk menegakkan etika dan bisnis seringkali eh, berarti mengambil keputusan yang sulit, termasuk menghadapi konsekuensi negatif.
Terkadang Bapak Ibu dan teman-teman semua berpegang pada prinsip etis itu dapat menyebabkan kerugian finansial ataupun kehilangan pelanggan atau tekanan dari pihak lain. Namun penting untuk diingat bahwa perilaku etis dapat memperkuat integritas dan karakter individu setiap organisasi. Ya, contohnya, ini kita lihat contoh ya. Kita misalnya seorang manajer yang menolak untuk melakukan tindak curang dalam mencapai target penjualan. Ya, kan kadang untuk mencapai target itu menghalalkan segala cara. Namun kan ada kontrol di sini adalah perilaku etis. Sehingga ketika apa namanya melakukan tindakan curang tersebut di dalam hati nurani itu tidak akan mengikuti. Meskipun sebenarnya menghadapi tekanan dari atasan, namun dengan mempertahankan prinsip etis, mereka akan membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata tim, juga pelanggan, yang pada suatu saat nanti pada gilirannya akan menguntungkan dalam jangka panjang. Ya, prioritas di sini adalah jangka panjang. Jadi apa yang kita perlu garis bawahi dalam etika bisnis? Itu etika bisnis itu fondasi penting bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Ya, dengan menghindari pelanggaran etika, fokus pada reputasi yang baik, dan bersiap menghadapi konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan etis, individu dan organisasi dapat membangun budaya bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Integritas dan komitmen sebenarnya di sini terhadap etika tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga akan membantu mencapai tujuan bisnis yang lebih besar dan jangka waktu yang panjang. Baik, ini untuk profesi akuntansi ya. Profesi akuntansi sebenarnya banyak, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Namun secara general itu dibagi menjadi dua. Jadi, profesi akuntansi di sini bidang profesional yang berkaitan dengan pengukuran, pemrosesan, dan komunikasi informasi keuangan, serta non-keuangan mengenai entitas ekonomi, seperti bisnis dan organisasi. Secara general itu ada dua, akuntan swasta dan akuntan publik. Meskipun juga ada istilah akuntansi forensik, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintah, namun secara general ada dua. Akuntan yang bekerja di perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba itu disebut akuntan swasta yang menyusun laporan keuangan ya. Kemudian ada akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi. Berdasarkan honor tersebut disebut dengan akuntan publik atau biasa kita kenal dengan istilah auditor eksternal. Terakhir mungkin terkait dengan PABU. Apa itu PABU? PABU itu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini merupakan pedoman ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. PABU atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP seperangkat standar, pedoman, dan prosedur yang digunakan oleh akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengakuan, pengukuran, pelaporan informasi keuangan, sehingga informasi tersebut dapat dipahami dan diandalkan oleh para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan regulator atau pemerintah. Kita lihat ya, ini ada 4 konsep ya. Konsep entitas usaha. Ini konsep yang mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, jadi ini penting untuk menjaga integritas laporan keuangan, juga memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Contohnya, jika seorang pemilik perusahaan menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu harus dicatat secara terpisah, ya, agar tidak menciptakan kebingungan dalam di laporan keuangan. Ya, untuk kepentingan pribadi itu harus dipisah. Kemudian ada konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Ya,
Ini berarti bahwa aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya yang dikeluarkan, ya, bukan nilai pasar yang diestimasi. Bukan nilai pasar atau estimasi lainnya. Contohnya, jika sebuah perusahaan membeli peralatan seharga 10 juta misalnya, maka yang dicatat sebagai nilai aset tersebut adalah 10 juta. Meskipun nilai pasar peralatan tersebut bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari 10 juta tersebut. Itu itu adalah prinsip konsep biaya. Kemudian kita lihat konsep objektivitas. Konsep objektivitas ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Itu kenapa bukti-bukti dalam transaksi keuangan itu tidak boleh di apa namanya? Dihilangkan. Itu harus ada, ya. Karena catatan akuntansi itu harus didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi dan tidak bersifat subjektif, ya. Kenapa? Untuk memastikan laporan keuangan tersebut andal, akurat, dan dapat dipercaya. Contoh, pengeluaran yang dicatat di dalam laporan keuangan itu harus didukung oleh faktur ya, faktur atau bukti pembayaran, bukan hanya estimasi atau asumsi. Misalnya kita beli barang terus kita bilang kayaknya sekitar sekian deh, itu nggak boleh. Itu harus ada faktur atau bukti pembayarannya. Terakhir itu ada konsep unit pengukuran, ya. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Kalau di Indonesia rupiah ya. Dan itu harus konsisten. Untuk apa? Itu untuk memudahkan perbandingan antara periode atau antara entitas yang sama, ya. Serta mungkin nanti akan membantu dalam memahami menganalisis informasi keuangan, ya. Contohnya ya di Indonesia, semua keuangan perusahaan harus dicatat dalam satu mata uang seperti rupiah, sehingga laporan keuangan dapat dibaca dan dibandingkan dengan jelas. Ya, intinya untuk PABU atau prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum itu merupakan landasan yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Ya, sehingga dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Ya, kemudian ini kesimpulan untuk materi kita. Yang pertama, eh, kesimpulannya adalah akuntansi berperan sebagai alat untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga seperti manajer, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Informasi ini diperlukan untuk melalui pencatatan, pengukuran, pelamporan transaksi bisnis yang diatur berdasarkan dengan GAAP atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, materi ini juga eh, menekankan pentingnya etika bisnis dalam profesi akuntansi. Jadi, para akuntan itu diharapkan untuk bertindak dengan integritas tinggi dan menjaga etika dalam pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip dasar seperti konsep entitas usaha, konsep biaya, konsep objektivitas menjadi panduan utama dalam pelaksanaan akuntansi yang transparan dan dapat diandalkan. Jadi secara keseluruhan, pengenalan terhadap akuntansi ini membekali mahasiswa, insya Allah dengan pemahaman penting mengenai bagaimana akuntansi mendukung operasional bisnis, serta bagaimana integritas akuntansi berdampak pada keberhasilan perusahaan. Ya, itu untuk kesimpulan pembelajaran malam ini. Ini untuk referensinya, saya menggunakan satu buku ya, bukunya Warren terkait dengan pengantar akuntansi. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan boleh di pertemuan online selanjutnya atau melalui WhatsApp grup. Billahi fisabilillah haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.